Selamat sore, perkenalkan saya Darol dengan NIM 1332409 dari kelompok 7. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah kami yang berjudul Penanganan Pencemaran Sungai Cisadane melalui Teknologi Kapal Pengangkut Sampah Otomatis tahun 2025. Latar belakang. Sungai Cisadane memiliki peran vital sebagai sumber air irigasi, air baku PDAM, dan mendukung aktivitas industri serta domestik masyarakat Tangerang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat pencemaran meningkat, terutama dari sampah plastik yang sulit diurai. Metode manual seperti kerja bakti atau pengangkutan oleh petugas dinilai belum cukup efektif. Karena itu, kami mengusulkan pendekatan berbasis teknologi, yaitu kapal otomatis mengangkut sampah. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Ya, rumusan masalah kami terdiri dari tiga hal utama, yaitu yang pertama, apa penyebab utama penumpukan sampah di Sungai Cisadane? Yang kedua, bagaimana cara kerja dan konsep teknologi kapal pengangkut sampah otomatis? Dan yang ketiga, mengapa pendekatan ini dianggap lebih efektif dibanding metode konvensional? Selanjutnya di sini ada tujuan dan hipotesis penelitian. Tujuan kami adalah yang pertama untuk mengkaji masalah pencemaran dari sisi teknis dan sosial, menjelaskan sistem kerja kapal otomatis, dan menilai efektivitas serta tantangan dari penerapannya. Hipotesis kami yaitu, jika kapal otomatis digunakan secara rutin dan sistematis, maka volume sampah akan berkurang signifikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Metodologi penelitian kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data diperoleh dari studi literatur seperti jurnal, dokumen teknis, berita, dan laporan pemerintah, serta kajian terhadap desain dan sistem kerja kapal dari berbagai referensi teknologi yang terkait. Teori tentang pencemaran sungai. Secara umum, pencemaran sungai adalah masuknya zat asing dari luar ke dalam perairan yang mengubah kualitas air. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001, pencemaran dibagi menjadi tiga, yaitu fisik, seperti sampah dan kekeruhan, kimia, seperti logam berat, dan yang terakhir ada biologis, seperti bakteri dan mikroorganisme. Sungai Cisadane mengalami ketiganya, namun sampah plastik mengambang menjadi masalah utama yang sulit ditangani secara manual. Dampaknya, terjadi penurunan kualitas air ditandai dengan naiknya nilai BOD dan COD. Penangkalan sungai terjadi akibat penumpukan sampah dan sedimen yang meningkatkan risiko banjir. Mikroplastik masuk ke dalam rantai makanan dan berpotensi mengancam kesehatan manusia. Meningkatnya penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Dan yang terakhir, secara ekonomi, terjadi kerugian dalam biaya pengolahan air yang menjadi semakin tinggi dan kerusakan infrastruktur irigasi. Di sini ada teknologi kapal pengangkut sampah yang kami rancangkan. Jadi kapal ini merupakan robot terapung yang otomatis yang bekerja tanpa awak. Robot ini menggunakan panel surya dan baterai ramah lingkungan untuk powernya. Robot ini dilengkapi sensor LiDAR, kamera GPS, konveyor, dan jaring penangkap sampah untuk hardware-nya. Dan kapal ini memiliki kapasitas angkut sekitar 300 kg per siklus dan dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim dan aliran air yang besar seperti di Sungai Cisadane. Jadi di sini ada alur operasi kapal. Yang pertama,
Sensor dan kamera mendeteksi tumpuan sampah. Sorry. Sistem navigasi menentukan jalur berdasarkan pemetaan awal. Yang kedua, sensor dan kamera mengenali tumpukan sampah yang mengalir di atas permukaan air. Yang ketiga, konveyor atau jaring mengambil sampah dan menyimpannya ke dalam bin penyimpanan sampah. Lalu setelah penuh, kapal akan kembali ke stasiun darat untuk pengosongan dan pengisian daya. Siklus ini dapat bekerja secara berulang-ulang dan kapal beroperasi sekitar 8-10 jam per hari dengan minim intervensi manusia. Jadi di sini ada perbandingan metode manual dengan otomatis. Yang pertama ada efisiensi waktu dan jangkauan yang jauh lebih baik pada sistem otomatis. Lalu ketergantungan sumber daya manusia yang menurun. Dan di sini meskipun ada biaya awal yang lebih tinggi, hasil dan konsistensi kerja jauh lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam memenuhi rancangan ini pasti ada tantangan ya. Tantangannya di antaranya adalah biaya investasi awal yang tinggi, kondisi sungai yang fluktuatif yang sesuai dengan cuaca, keterbatasan sumber daya manusia dalam pemeliharaan sistem, infrastruktur pendukung seperti stasiun darat yang mungkin belum tersedia, serta kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya adaptif dengan teknologi yang baru ini. Berikut ada faktor penunjang keberhasilan agar teknologi ini berhasil. Jadi diperlukan dukungan pemerintah, terutama dari DLH dan Dinas Sungai, infrastruktur energi dan sistem monitoring, sosialisasi publik agar teknologi ini bisa diterima oleh masyarakat, lalu regulasi lokal, misalnya Perda kebersihan sungai, dan yang terakhir integrasi dengan sistem IoT dan real-time monitoring. Jadi dampak positif yang diharapkan dari alat ini yaitu agar sampah permukaan berkurang drastis, kualitas air meningkat, bahkan air baku PDAM bisa lebih bersih, lingkungan sungai menjadi lebih estetis dan aman, dan teknologi ini diharapkan supaya bisa direplikasi di sungai lain seperti Ciliwung dan Citarum, dan mendukung inisiatif teknologi hijau nasional. Jadi kesimpulannya bahwa pencemaran Sungai Cisadane adalah masalah kompleks dan mendesak. Teknologi kapal otomatis yang kami tawarkan adalah solusi yang efisien, berkelanjutan, dan adaptif. Namun keberhasilannya tergantung pada kolaborasi antara teknologi, masyarakat, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun saran untuk device ini yaitu pemerintah perlu mendukung dari sisi regulasi dan insentif, dan ada pelatihan untuk operator lokal dari alat ini. Terus desain kapal ini mungkin bisa disesuaikan dengan karakteristik sungai Indonesia yang berbeda-beda. Lalu edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai, agar mesin tidak terlalu bekerja keras. Dan yang paling penting untuk melanjutkan riset demi penyempurnaan sistem. Sekian presentasi dari saya, semoga ide ini bisa menjadi langkah kecil menuju solusi yang lebih besar bagi lingkungan sungai Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.